Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita pertemuan pertama ya di semester ini. Nah, jadi kita akan masuk ke buku Bupena C ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang materi, ya kita langsung belajar materi ya. Jadi silahkan kalian persiapkan bukunya di halaman 5 ya, di halaman 5. Buka yang tema 5, subtema 1 di halaman 5. Ya, buku Bupena C-nya ya, dibuka. Kemudian ambil pensilnya ya, disiapkan pensilnya. Kemudian nanti apa yang Bapak suruh digaris bawahin ya, digarisin. Itu artinya bahwa yang kalian garisin itu adalah sesuatu yang harus kalian ingat ya. Nanti akan Bapak kasih tahu mana aja yang perlu kalian garis bawahin ya. Oke, baik. Nah, kita mulai aja. Materi kita di pagi hari ini itu adalah tentang menyanyi dan menari sesuai tempo ya. Jadi menyanyi dan menari sesuai tempo. Nah, menyanyi dan menari ini itu punya hubungan ya, ada hubungannya ya. Kenapa? Kegiatan menari itu akan lebih enak jika ada yang mengiringi. Boleh itu berupa hanya musik saja, boleh juga musik yang ada penyanyinya ya. Sehingga makanya Bapak bilang ada hubungan antara kegiatan menyanyi dan menari, musik dan tarian itu ada hubungannya ya. Kemudian apa lagi? Nah, musik dan menyanyi atau musik ya dan menari ini, menyanyi dan menari atau musik, menyanyi itu sama dengan musik ya, jadi jangan bingung. Menyanyi dan menari itu ada kesamaan lainnya, antara lain itu adalah tentang tempo ya. Jadi ketika kita bernyanyi itu ada tempo yang harus kita ikutin. Apakah itu temponya lambat, apakah itu temponya sedang, atau apakah itu temponya cepat ya. Nah, sama halnya dengan menari juga terdapat tempo yang harus diikutin. Oke. Nah, apakah itu kita menari dengan lambat, apakah itu kita menari dengan tempo yang sedang, atau apakah kita harus menari dengan tempo yang cepat. Jadi sama seperti menyanyi ya. Jadi dan temponya juga itu harus sama. Misalnya kalau musiknya gini, misalnya temponya musiknya itu atau orang yang bernyanyi itu temponya lambat, maka gerakan tariannya juga itu harus lambat ya. Yang dalam artian bahwa tempo menyanyi dengan tempo menari itu sama ya, harus sama supaya mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Jadi dengan adanya tarian, musiknya lebih bagus atau kegiatan menyanyinya lebih bagus. Dengan adanya orang yang bernyanyi, maka tariannya pun akan semakin bagus ya. Jadi itu ada hubungannya ya, ada hubungannya. Oke. Nah, di buku kalian di Bupena halaman 5 ya. Sebentar. Ya. Pada paragraf yang ketiga ya. Oke. Pada paragraf yang ketiga di sini ada pengertian dari tempo. Oke. Ada pengertian dari tempo. Nah, jadi pengertian tempo ini kalian harus garis bawahin ya. Jadi silakan digaris bawahin buku Bupenanya. Tempo adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Oke. Ya, ini digaris bawahin ya.
tempo adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Itu digaris bawahin. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan tempo. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya pengertian tempo itu apa. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan nantinya ketika ujian, ya, apa yang dimaksud dengan tempo, atau jelaskan pengertian dari tempo. Nah, jawabannya adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Ya, cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Nah, jadi itu pengertian dari tempo, di mana seperti yang Bapak bilang tadi, di tarian pun ada tempo. Jadi kalau dalam tarian dia sama. Kalau misalnya di musik dia cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Nah, kalau misalnya di tarian bisa dikatakan bahwa itu adalah cepat atau lambatnya hitungan pada tarian. Nah, ya, seperti itu. Jadi benar-benar sama. Nah, ya, benar-benar saling mendukung. Nah, jadi kalian bisa lihat juga itu di bawahnya ya. Tadi kan kalian sudah garis bawahin tempo adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Nah, di bawahnya di baris berikutnya, saat bernyanyi dengan tempo cepat, anak-anak menari dengan gerakan cepat. Saat bernyanyi dengan tempo lambat, maka anak-anak menari dengan tempo yang atau gerakan yang lambat. Nah, di sini hubungannya. Ya. Jadi ketika ada musik yang cepat atau nyanyian yang cepat, maka gerakannya pun harus dibuat cepat. Ya. Supaya apa? Supaya mereka saling mendukung antara nyanyian dan tariannya dan gerakannya. Ya, karena misalnya gini. Misalnya nyanyiannya itu nyanyinya itu dia temponya cepat. Ya, temponya cepat. Oke. Nah, sementara gerakannya lambat. Nah, coba kalian bayangin orang menari orang bernyanyi dengan tempo yang cepat, musiknya sudah cepat, sementara gerakannya pelan. Nah, gak nyambung, ya, gak nyambung. Yang artinya jadi gerakannya itu jadi tidak sinkron. Itu bahasa ini ya. Jadi ibaratnya gini, gerakannya dan nyanyiannya itu tidak menyatu. Ya, mereka tidak menyatu. Mereka tidak ada hubungannya. Karena apa? Musiknya itu udah cepat, sementara gerakannya lambat, gak nyambung. Ya, misalnya lagi nyanyiannya atau musiknya itu sudah dengan tempo yang lambat. Ya, dengan tempo yang lambat. Sementara gerakannya tiba-tiba cepat. Nah, artinya apa? Tidak nyambung. Padahal kan lagunya lambat. Ya. Lagunya lambat. Dimana biasanya lagu yang lambat itu identik dengan atau sering sekali kita jumpain lagu yang lambat itu biasanya lagunya sedih. Sementara gerakannya cepat, lincah. Nggak nyambung. Ya. Mereka tidak nyambung, mereka tidak ada hubungan jadinya. Karena tempo lagu dan tempo tariannya itu berbeda. Sementara tadi dijelaskan bahwa pada dasarnya musik dan tarian itu mereka harus saling berhubungan. Kalau musiknya cepat, maka gerakannya harus cepat. Jadi kalau misalnya musiknya lambat atau nyanyiannya lambat, ya gerakan tariannya juga harus lambat. Seperti itu. Supaya mereka ada hubungannya. Ya, mereka saling berhubungan. Bisa saling membantu. Tariannya semakin enak karena misalnya ada nyanyian dan musiknya sesuai. Nyanyinya pun makin kelihatan bagus kalau misalnya tariannya juga gerakannya sesuai dengan nyanyiannya atau sesuai dengan musiknya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ditanya ya, atau ada pertanyaan
adakah hubungan antara bernyanyi atau bermusik dengan menari? Jawabannya ya ada hubungannya. Ya, hubungannya misalnya bisa seperti memiliki sama-sama memiliki tempo dalam memainkan musik ataupun membuat gerakan tari. Di mana tadi kalau ditanya lagi pengertian tempo itu apa? Apa yang dimaksud dengan tempo? Tempo itu adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Kalau di musik, kalau di tarian, cepat atau lambatnya hitungan pada gerakan tari. Jadi sebenarnya sama aja, cuma bahasanya aja yang berubah sedikit. Jadi kalau intinya adalah tempo itu adalah cepat atau lambat, ya, cepat atau lambat. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, kalau musiknya cepat, maka gerakannya harus bagaimana? Jawabannya harusnya gerakannya harus cepat. Kalau misalnya tanya, gerakannya cepat, maka musiknya harus memiliki tempo yang gimana? Memiliki tempo yang cepat juga, karena gerakannya juga sudah cepat. Jadi kalau misalnya tanya lagi misalnya, gimana kalau misalnya tempo musiknya atau tempo nyanyiannya itu lambat, maka gerakannya harus bagaimana? Gerakannya harus lambat, ya, maka gerakannya pun harus lambat karena tempo musiknya sudah lambat. Seperti itu ya. Jadi kalian jangan bingung lagi kalau misalnya ada nanti pertanyaan seperti itu. Dan sekarang kalian pasti sudah lebih tahu dan lebih paham tentang hubungan dari menyanyi atau bermusik dengan kegiatan menari, ya. Dan sekarang pun kalian sudah mengetahui apa arti dari tempo. Ya, Bapak ulangi sekali lagi, di mana tempo itu adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Jadi jangan sampai lupa lagi pengertian tempo ya. Nah, itu tentang tempo. Nah, selanjutnya coba kalian buka buku C kalian di halaman 14. Ya, di halaman 14. Nah, di halaman 14 materinya itu adalah bernyanyi sesuai tempo lagu. Ya, bernyanyi sesuai tempo lagu. Nah, ini sama lagi, balik lagi kita membahas tentang tempo, ya. Kalau tadi hubungan menyanyi dan menari sesuai tempo. Kalau sekarang kita bernyanyi sesuai tempo. Materinya adalah bernyanyi sesuai tempo. Nah, ini materinya masih sama, ya. Pembelajarannya masih sama. Yaitu tentang apa? Tentang tempo. Ya. Oke. Kita balik ke buku, ya. Kalian coba lihat bukunya. Nah, kalian sudah belajar cara bernyanyi dan menari sesuai tempo. Ya, kita tadi sudah bahas tentang menari dan tentang menyanyi sesuai tempo. Nah, coba ingat kembali apa yang dimaksud dengan tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Nah, sekarang kita bahas bedanya apa? Ada sedikit perbedaan, hanya sedikit perbedaannya aja ya. Kalau tadi kan menyanyi dan menari sesuai tempo, kita membahas tentang hubungan antara tempo bernyanyi dengan tempo menari, ya, itu ya, dan gerakan tari. Nah, di sini kita bahas lebih dalam lagi tentang bernyanyi sesuai tempo lagu. Nah, artinya gini, dalam suatu lagu, ya, nah dalam lagu itu atau dalam satu karya musik, ya, pasti ada yang namanya penjelasan tentang tempo. Ya, dituliskan tempo, misalnya temponya dinyanyikan dengan cepat. Maka artinya lagu tersebut harus dinyanyikan dengan tempo yang cepat. Oke. Kalau misalnya ditulisnya nyanyikan dengan tempo sedang, maka kita juga harus bernyanyi dengan tempo yang sedang. Jangan misalnya gini, temponya lambat, ya, ditulisnya di lagu itu dia tulisannya lambat, ya, ditulisnya lambat. Sementara kita bernyanyinya cepat. Contoh misalnya gini, kita contoh misalnya lagu
Potong Bebek Angsa misalnya gitu. Kalian tahu semua kan lagu Potong Bebek Angsa. Nah, lagu Potong Bebek Angsa itu dinyanyikan dengan tempo yang sedang, ya, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. Misalnya gini, jadi misalnya kalau kita nyanyikan dengan sesuai tempo, ya, dengan sesuai tempo. Ini apa contohkan ya? Kita contohkan dulu yang sesuai temponya, ya. Potong bebek angsa, masak di kuali. Seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Sementara itu karena karena memang lagunya bertempo sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sementara ketika ada orang yang misalnya bernyanyi seperti ini. Dia sudah baca temponya itu sedang, tapi dia nyanyinya lambat. Potong bebek angsa, masak di kuali. Bagaimana menurut kalian? Kan kurang bagus. Karena apa? Karena pada dasarnya temponya kan itu sedang, tapi dinyanyikannya lambat. Atau misalnya ada lagi orang yang misalnya seperti ini. Misalnya orangnya sudah tahu bahwa lagu Potong Bebek Angsa itu adalah tempo sedang, tapi dinyanyikan dengan cepat. Contohnya seperti ini. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, lalalalalalala. Ayo. Nah, kan nggak bagus ya kan? Ya, kurang bagus. Karena pada dasarnya lagu itu diciptakan harus dinyanyikan dengan tempo sedang. Maka akan sesuai dengan topik pembahasan kita hari ini, dengan pelajaran kita hari ini. Kalau misalnya memang lagunya itu ada ditulisnya atau memang dibilangnya lagu itu adalah lagu yang cepat, maka kalian silahkan bernyanyi dengan tempo yang cepat. Tapi kalau misalnya lagunya itu adalah tempo yang sedang, ya kalian harus menyanyikannya itu dengan tempo sedang. Tapi seandainya kalau misalnya lagunya dibuat temponya sedang, sementara kalian bernyanyinya lambat atau kalian bernyanyinya cepat, kan gak enak. Seperti yang Pak sudah contohkan tadi. Contohnya seperti itu. Maka bisa dikatakan bahwa tempo itu sangat penting pada musik atau bernyanyi, bahkan penting juga pada kegiatan menari, pada topik pembelajaran kita sebelumnya yang tadi, ya. Jadi kalau misalnya nanti juga ada pertanyaan seperti ini, ada pertanyaan, jika temponya cepat, maka kita bernyanyi dengan titik-titik. Jawabannya ya cepat, karena temponya udah disebutkan bahwa temponya itu cepat, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lain, jika tempo lagu lambat, maka kita harus bernyanyi dengan sebagaimana? Ya dengan tempo yang lambat. Karena temponya sudah dijelaskan lambat, maka bernyanyinya pun harus lambat. Seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kalian sudah mulai paham nih tentang tempo, bahwa tempo itu sangat penting pada musik dan kegiatan menari. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi di sini juga kalian bisa garis bawahin di buku kalian di halaman 14, ya. Pada paragraf kedua, ya, pada paragraf kedua, pada baris 1 dari paragraf kedua ya. 2, 3, 4, 5 nih. Di sini. Pada baris kelima. Saat tempo cepat, bernyanyilah dengan cepat. Saat tempo lambat, bernyanyilah dengan lambat. Oke, itu digaris bawahin. Kemudian silakan garis bawahin lagi pada paragraf yang terakhir paling bawah. Saat tempo cepat, bergeraklah dengan cepat. Saat tempo lambat, bergeraklah dengan lambat. Oke, itu digaris bawahin. Artinya bahwa itu kalian harus tahu ya, dan kalian harus paham ya. Oke.
Nah, kira-kira itu materi kita hari ini ya. Jika misalnya kalian masih kurang paham ya, kalian boleh ulang lagi videonya, silahkan ditonton ulang lagi videonya ya. Videonya nggak akan hilang dari YouTube ya, jadi silahkan diulang kalau mau diulang supaya kalian bisa lebih paham. Kalau misalnya kalian ada yang perlu kalian ingin tanyakan ya, silahkan hubungin Bapak Japri Bapak ya. Kalian silahkan bertanya kalau memang ada yang bingung. Kalau misalnya tidak ada yang misalnya kalian ingin memutar videonya juga, silakan diputar videonya, diulang lagi ya, supaya kalian bisa lebih paham ya. Nggak ada salahnya kan, kalau memang kita belum mengerti nggak apa-apa kan diulangin, videonya kan nggak hilang dari YouTube ya. Kalau misalnya kalian ingin bertanya langsung, silahkan hubungin Bapak. Oke, baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini adalah tentang tempo, sampai di sini dulu. Oke, kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa semuanya.